Hari ini temanya seputar masalah the sense of belonging, etos kerja dan rasa bersyukur. Pertama, masalah kepemilikan. Ini masalahnya ketika kita merasa memiliki, ada konsekuensinya. Ketika kita tidak merasa memiliki juga ada konsekuensinya. Di sini ingin saya urai secara ringkas bahwa kepemilikan itu sejak kapan manusia memiliki sesuatu. Nggak usah masalah pribadi, tanah negara pun yang membuat batas antara Libya dan Mesir itu siapa? Kan pakai penggarisan potlot. Ya, yang membuat ini negara ini dan sebagainya. Tanah kita Indonesia, Sabang Merauke punya negara Indonesia, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita bertanya, punya tanah segitu luas Sabang Merauke beli dari siapa? Itu juga punya masalah. Ya kan begitu. Dulu nenek moyang saya itu sebelum ada badan pertanahan sebuah negara, ya asal ambil patok saja, punya gue kan seperti prosesnya. Jadi sejak kapan kita mempunyai surat resmi hak kepemilikan atas sesuatu? Itu kan proses politik sesungguhnya. Iya kan? Ya, proses politik. Siapa yang menentukan? Yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Yang menang. Yang kalah yang nggak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah dasar kepemilikan. Jadi kalau kita lihat dari awal muasalnya, memang harus kita akui bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Jadi kepemilikan kita sifatnya hanya kepemilikan sementara, namanya hak guna pakai sementara. Kita punya bukti logis bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, rumah, mobil, itu semuanya hanyalah hak guna pakai. Buktinya mana? Kapan-kapan semuanya pasti kita tinggalkan. Kalau sesuatu yang kita kumpulkan, di akhirnya harus ditinggalkan, berarti kepemilikan kita abadi atau sementara. Sementara itu betul kita sadari. Tetapi juga kepemilikan perlu kita punya rasa memiliki. Karena dengan punya rasa memiliki pasti kita akan terdorong untuk merawat. Betul nggak? Pak Afkar punya mobil dan merasa dapat membeli dengan uang Anda dari gaji yang Anda kumpulkan sekian tahun lamanya, ya kan? Dan bisa Anda pakai untuk memenuhi kebutuhan transportasi sebagainya. Dengan rasa memiliki itu pasti Anda akan segera memperbaiki ketika mobil itu ada kerusakan. Betul nggak? Bodinya nyerempet, ya dicat lagi. Businya rusak, perbaiki lagi. Anda akan terdorong untuk merawat. Nah, mungkin poin ini yang akan kita bahas bersama. Artinya, apapun yang kita miliki itu diperlukan ada the sense of belonging supaya kita merawatnya. Termasuk juga guru-guru yang ada di pesantren cadang ini. Itu juga jangan logikanya berpikir saya hanya menjual tenaga, setelah selesai mengajar ya tugas saya selesai, nanti pondok pesantren ini maju atau bangkrut bukan urusan saya. Itu kan akibat karena tidak punya rasa memiliki. Anda bekerja di sini, dapat gaji dari sini. Nah, kalau pondoknya bubar, Anda kan kehilangan sumber rezeki. Nah, itulah makanya anak-anak kita juga seperti itu yang belajar di sini. Ya, mereka menikmati pendidikan yang kita selenggarakan. Jadi yang kamar tidurnya, sekolahnya, ya jangan dirusak dong. Meja kursinya jangan dicoret-coret. Ya, kalau buka pintu jangan ditajong dengan kaki, kan rusak jadinya. Ya, itu anak-anak yang itu. Jadi kita harus menanamkan rasa memiliki itu sejak dini, bagaimanapun juga akan merawatnya. Perusahaan yang tempat kita bekerja itu jangan sebatas kita menjual tenaga, jual keringat, mendapat upah.
mau maju silakan, bubar juga silakan. Itu kan karena tidak punya rasa memiliki. Ini sangat penting sekali. Istri juga sama, anak juga sama, perlu dirawat ya supaya awet sepanjang umurnya kan gitu, semaksimal mungkin. Kan hebat kalau Anda punya mobil sampai 20 tahun masih bisa pakai. Nah itu persoalannya. Jadi tetapi sebaliknya, ketika kita merasa memilikinya sebagai hak milik abadi, itu sudah melawan Tuhan. Karena pemilikan abadi hanya milik Tuhan. Karena dunia ini, langit, bumi, dan segala isinya adalah milik Tuhan semuanya itu. Dan Tuhan akan memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, akibat karena kita merasa memiliki, akan saya dialogkan dengan Pak Afkar. Pak Afkar punya mobil kan? Ya. Nah, ketika mobil itu hilang, dicuri orang, Anda sedih nggak? Sedih. Sedih. Pertanyaan saya, kenapa Anda sedih? Karena merasa memiliki. Karena memilikinya. Ada yang menjawab, ya karena ini mobil kredit, belum lunas. Saya tanya lagi, andai kan sudah lunas, lalu hilang, sedih nggak? Tetap sedih. Oke. Ada lagi yang beralasan mengatakan mobil itu cuma satu-satunya. Kalau Anda punya mobil 3, hilang 1, sedih nggak? Tetap sedih. Jadi kalau begitu, kesedihan yang Anda tanggung adalah akibat karena Anda merasa memiliki.